Ini kasur, kalau tidak salah ingat, ada kakak senior, memberikan ke saya kasur ini yang berjamur, kemudian coba bantal gulingnya, nggak ada bantalnya kan? Kemudian ini penuh jamur, bahkan ada namanya apa? Kutu busuk, tahu? Ini banyak kutu busuk. Jadi kutu busuknya yang menyerah, bukan saya yang menyerah. Kiat sukses dari Mentan Amran Sulaiman, muliakan orang tua dan jangan hobi ngaret. Ini 2 kunci sukses versi Pak Amran ya Pak ya. Bagaimana sih Pak cara memuliakan orang tua? Itu mungkin didikan orang tua ya. Kalau mau sukses, muliakan orang tua, terutama ibu, bapak. Dan beliau selalu berpesan kepada saya, kalau mau sukses, pertama jujur, disiplin, kerja keras, kemudian harus berbaik sangka kepada orang. Nah, terakhir kita berdoa. Tetapi yang terpenting adalah muliakan kedua orang tuamu, terutama ibu. Jangan pernah menggores hati ibumu kalau mau sukses. Nah, kalau sempat menggores hati ibumu, atau sampai seorang ibu meneteskan air mata, itu cahaya dunia tidak akan muncul. Sulit kita gapai sukses. Yang saya tahu. Harus berbakti terus kepada kedua orang tua ya Pak ya, terutama ibu ya Pak. Bapak, keluarga kan saya dengar 12 bersaudara ya Pak ya. Bagaimana sih Pak kedekatan Pak Amran dengan keluarga Pak? Saya 12 orang bersaudara. Kemudian saya anak ketiga dan lahir di desa yang kecil ini. Yang sebelah kanan ini adalah saya. Kemudian dekat saya itu adalah mantan gubernur Sulawesi Selatan. Ini saya bersaudara, bukan tenaga kerja nih. Ini saudara saya semua. Inilah kehidupan di desa, tinggal di rumah kayu selama bertahun-tahun. Di saat itu saya katakan, kalau miskin itu ternyata sulit ya. Saya camkan waktu itu, saya katakan, aku lahir miskin, bahkan sering dihina, tapi jangan sampai aku nanti dikubur dalam keadaan hina dan miskin pula. Saat itu, mungkin saya sampai SMA tinggal di desa. Ini adalah desa yang termiskin di Sulawesi Selatan, di kaki gunung. Di kaki gunung. Boleh diceritakan ini lagi sedang apa Pak berdua? Oh ini buat racun tikus. Oh racun tikus. Namanya tiran. Tiran? Iya, tikus diracun oleh Amran. Tikus diracun oleh Amran. Ini hasil penemuan. Hasil Bapak sendiri Pak? Iya, jadi racun tikus membawa nikmat. Untuk pertanian di Indonesia. Di Indonesia. Ini digunakan sampai Jepang gunakan, dulu diekspor ke beberapa negara. Luar biasa Pak, perjuangan hidup dari awal, dari muda. Iya, ide awalnya gini, tahun 92 ada serangan tikus di Indonesia. Terjadi besar-besaran. Saya katakan, kebetulan saya masih semester 3 di Fakultas Pertanian. Saya katakan, ini generasi muda harus mencari solusi serangan tikus ini. Kami teliti 3 tahun. Bahkan kami mencari buku karena masih terbatas waktu itu. Buku-buku referensi tentang tikus seluruh Indonesia. Sampai ke Jakarta, perpustakaan IPB nasional. Aku cari buku tikus. Gimana untuk menyelesaikan hama tikus di Indonesia. Alhamdulillah 3 tahun berhasil. 3 tahun berhasil Pak? 3 tahun. Luar biasa sekali kan. Berarti bersama keluarga juga ya Pak ya, diajak gotong royong semua membantu Bapak ya? Saudara juga merangkap tenaga kerja. Saudara merangkap tenaga kerja. Nah Pak, kita masih punya artikel lagi nih Pak selanjutnya Pak. Kita lihat ya Pak. Banyak yang belum tahu lika-liku perjalanan Andi Amran Sulaiman, anak Babinsa si pemecah batu gunung, kini bangun masjid megah. Berikut kisahnya. Wah luar biasa sekali. Bapak dulu pernah Pak menjadi pemecah batu Pak? Itu kelas 3 SD, umur 9 tahun. Waktu itu ada proyek pabrik gula Caming dibangun di Sulawesi Selatan. Kemudian karena gaji ayah saya hanya
Rp116.000 per bulan untuk menghidupi 12 anak. Sehingga saya mencoba mencari alternatif untuk pendapatan sampingan. Padahal umur kami baru 9 tahun. Kami ke gunung mencari batu, kemudian kita jual ke pabrik gula, harganya 1 truk itu Rp16.000 per truk. Dan umur saya masih 9 tahun. Alhamdulillah kami dapat beberapa truk, kami bisa bayar SPP, beli baju, beli sepatu pada saat itu. Berarti hasil dari hasil penjualan batu itu, penjualan batu untuk keluarga juga. Untuk keluar, saya waktu itu mungkin 3-4 orang bersaudara. Saya kan anak ketiga, yang tertua, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Kita pergi cari batu gunung, kemudian jual ke proyek. Nah itulah mungkin ya menggembleng sehingga saya bisa ketemu Bapak. Kenapa Pelaut Ulung lahir di ombak besar, bukan di kolam renang. Kalau mau sukses, kita harus melatih diri kita. Kita keluar dari comfort zone, zona nyaman keluar. Jangan kalau orang berada di zona nyaman itu jebakan. Itu bisa jadi ke depan hidupnya kurang beruntung. Saya selalu katakan sama generasi muda, generasi milenial, kalau mau sukses, Anda harus mempersiapkan diri 15 tahun, 10 tahun. Kemudian nanti kebahagiaan akan menjemputmu. Tapi kalau Anda bermain-main di usia produktif, itu penderitaan akan menjemputmu. Hanya 2 pilihan, mau berjuang atau mau pasif. Saya sering katakan, saat ini yang generasi milenial, kalau bisa, keluarkan air matamu. Karena air mata itu air mata perjuangan. Kemudian kalau Anda tidak mengeluarkan air matamu hari ini, akan dijemput oleh air mata penyesalan. Dan penyesalannya bisa sampai liang lahat. Berarti memang hidup tuh harus berjuang. Di awal tuh pasti berjuang, pasti nangis-nangis ya Pak. Doa sesungguhnya bukan begini. Doa ini adalah seremoni, kemudian doa sesungguhnya adalah bekerja. Itulah doa sesungguhnya. Dan seperti Bapak ini kita lihat di foto perjuangannya dulu Pak ya. Ini aku bisa cerita ya. Ini kasur, kalau tidak salah ingat, ada kakak senior memberikan ke saya kasur ini yang berjamur, kemudian coba bantal gulingnya, nggak ada bantalnya kan? Kemudian ini penuh jamur, bahkan ada namanya apa? Kutu busuk, tahu? Ini banyak kutu busuk. Jadi kutu busuknya yang menyerah, bukan saya yang menyerah. Itu mungkin bagian dari perjuangan. Ini 4 tahun di kos-kosan, ini ukurannya hanya 4x6. Waktu Bapak kuliah di Unhas waktu itu Pak? Iya, waktu kuliah di Unhas. Dan bahkan saya dengar Bapak juga sampai tinggal juga pindah-pindah dari masjid ke masjid ya Pak? Iya. Ada sempat perjalanan seperti itu Pak? Pernah dulu saya ke Jakarta mengurus hak paten. Terus saya masih ingat uang saya hanya Rp500.000. Kami mau mencari tempat kos-kosan mahal, mau tidur di hotel tidak mungkin. Akhirnya salah satu pilihannya adalah masjid. Ini Istiqlal. Aku tidur di Istiqlal yang tadi. Jadi kalau teman tanya, kamu tidur di mana? Di mes. Kalau ditanya lebih lanjut, mes apa? Masjid. Masjid Istiqlal. Ini ada fotonya, ini Istiqlal ini. Ini betonnya Istiqlal. Bapak sampai harus. Ada 2 masjid tempat tidur saya. Satu di Bintaro, satu Istiqlal. Satu di Istiqlal ini Pak. Ya, untuk ngurus hak paten. Waktu itu hak patentiran. Perjuangan Bapak waktu muda merintis bisnis tuh luar biasa sekali Pak, kerja kerasnya Pak. Sukses itu butuh perjuangan. Kalau ada pemuda menyerah, mengeluh, gagal. Itu pasti. Asal ada menyerah, mengeluh, itu gagal. Itu gagal pasti Pak. Asal sudah mengeluh, mengatakan ini berat, ini dan seterusnya, itu cenderung gagal. Siapa ini Pak? Ini teman saya, dia
asisten dosen di fisika. Unhas, saya ketemu di Jakarta. Kemudian dia ajak, aku ditanya, kita nginap di mana? Sudahlah cari kos-kosan atau tempat nginap yang murah. Kita tanyalah keliling. Biayanya 100.000, 50.000, uang cuma 500. Aku tanya, Kak, gimana kalau nginap di masjid aja? Oh boleh, sambil sholat, berdoa. Nginap di masjid. Saya mungkin 1 minggu, 2 minggu di Jakarta waktu itu. Ngurus hak paten, tapi tidurnya di masjid. Nah, ini kos-kosan saya yang tadi, itu lantai 2, itu tempat kos-kosan saya. Ini kos-kosan tinggal Bapak ya? Boleh lihat ada sumurnya. Ini kos-kosan saya lantai 2, yang tadi tempat tidur tuh, kemudian ada sumur di sini, itu dengan toilet. Oh, langsung ke toilet. Terkadang aku canda dengan anak-anak, kalau mau sukses, sumur itu tembuskan dengan toilet. Dan Bapak fotonya banyak juga ya Pak, koleksi foto-foto ini Pak? Aku sengaja simpan, Pak. Enggak, aku simpan. Bapak sendiri yang foto tadi Pak? Iya, aku simpan. Ini kan belum ada kamera, belum ada HP waktu itu. Belum ada HP. Foto yang kamera biasa kita bagaimana itu berarti ini ya Pak? Tustel ya Pak? Nah ini, tustel. Nah ini sumurnya ini tembus toilet. Kalau aku mandi harus tutup hidung. Ini kangkung, sayur, kita petik dari sini. Ini tembus juga dengan got. Ini sayur kangkung. Kita kalau cari ikan, ada danau kecil di kampus, aku cari ikan di situ. Buat untuk makan Pak? Untuk makan. Berarti kangkung dari di sebelah? Ikannya dari kampus. Dari ada danau kecil. Nah, kita ngambil dari situ. Kita hanya bawa beras dari desa. Dan kos-kosan tapi bayar Pak? Bayar 100.000 per tahun. Ini yang paling murah. Paling murah itu? Ini yang paling murah di Makassar. Dengan fasilitasnya juga yang terbatas, kasur, peninggalan ini juga, lungsuran. Pemberian. Tapi hikmahnya adalah berlian itu lahir dengan tekanan pressure yang keras. Emas juga demikian. Jadi kalau mau sukses harus menciptakan diri tertekan. Harus tertekan. Bapak, kan tadi Bapak sempat cerita, ada sempat tinggal di masjid juga, pindah-pindah saat ke Jakarta. Tapi kan sekarang Bapak sudah bisa nih Pak, saya dengar-dengar membangun masjid di Makassar ya Pak? Oh iya. Baru groundbreaking berarti Pak? Iya, dengan Pak Wapres. Kita lihat dulu sedikit videonya ya Pak ya. Masjid Hadja Andi Nur Hadi. Bentuk massa utama merepresentasikan dari bentuk kapal Finisi sebagai apresiasi terhadap kebanggaan masyarakat suku Makassar, suku Bugis yang terkenal dengan pelaut ulung, dan Finisi yang terkenal dengan kegagahannya dan ketangguhannya mengarungi samudera luas. Juga inspirasi yang tersentuh dari Masjid Istiqlal yang merupakan Masjid Agung Republik Indonesia. Masjid yang kelak akan menjadi pusat peradaban Islam di Indonesia Timur ini dipersembahkan kepada kedua orang tua sang inisiator masjid, Dr. Insinyur Haji Andi Amran Sulaiman, MP. Luar biasa sekali ya Pak, desain masjidnya seperti kapal pinisi ya Pak ya? Iya. Dan ini untuk dedikasikan kepada kedua orang tua Pak? Iya. Jadi dulu aku nginap di Masjid Istiqlal. Begitu indah. Tidur, bangun sholat, dan seterusnya. Saya katakan, ya Allah, kalau aku diberi rezeki, aku ingin bangun rumahmu seperti ini, yang megah. Dan kemudian saya ingat, saya datang ke sini karena biaya ibu. Itu pun uang dipinjam. Aku 500.000 rupiah, itu dipinjam dari tante saya. Kemudian jual sapi. Saya katakan, ya Allah, aku ingin berbuat terbaik untuk kedua orang tuaku. Sehingga bangun masjid atas nama ini kami hibahkan untuk kedua orang tua. Sehingga namanya kami pajang. Dan tadi ini masjidnya tidak hanya menjadi tempat ibadah tapi akan menjadi peradaban Islam di Indonesia Timur ya Pak? Insya Allah. Jadi masjid yang kami bangunkan ini muat jamaah 20.000. 20.000 jamaah. Kami ingin ini tempat hafiz Al-Quran, melatih karakter generasi muda. Jadi otaknya cerdas, tapi dia berkarakter, dia jujur,
sekarang kan maaf, kita melihat terjadi krisis kepercayaan, krisis moral dan seterusnya. Nah, kami bangun ini untuk melatih generasi muda, melatih generasi milenial yang akan datang. Kemudian nanti ada SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi internasional. Nah, ini satu kesatuan nantinya. Setelah mesti jadi selesai, kami juga ingin bangun rumah sakit internasional. Coba bayangkan saudara-saudara kita yang berobat ke luar negeri, itu 1,5 juta sampai 2 juta per tahun. Nah, devisa kita yang dibelanjakan itu kurang lebih 165 triliun per tahun. Nah, kenapa bukan kita? Dokter-dokter kita hebat. Saya mencoba membangun rumah sakit internasional, kemudian rumah sakit yang megah, dan ini semacam community baru. Yang mimpi kami adalah mencetak generasi muda yang tangguh, bermoral, berkarakter. Jadi bisa dia jadi pengusaha, nanti kita cetak. Kemudian menjadi legislatif, eksekutif, yudikatif, tapi berkarakter, bisa diteladani. Alumni di sini nanti bisa diteladani. Nah, sehingga memulai dari masjid. Moralnya sudah bagus, otaknya, karakternya disiplin, jujur. Karena pintar tidak cukup, cerdas dan berkarakter. Mau mengambil risiko. Kalau hanya pintar, gagasan besar tanpa action, hasilnya nol. Banyak orang punya visi misi indah di telinga, tidak indah di kenyataan. Jadi gagasannya bagus, tapi actionnya tidak ada. Kalau hanya bernarasi, narasi yang indah, itu tidak bisa dinikmati penduduk Indonesia. Jadi the power of action. Gagasan sudah ada, kita action. Action ini harus persisten. Action tidak cukup. Ada orang action, tapi tidak mampu bertahan dalam kesulitan. Nah, ini harus persisten. Konsistensi itu yang sulit. Kalau sudah konsisten, ini menjadi habit. Sudah terbiasa, ujungnya sukses. Generasi seperti inilah yang kita ingin bangun. Kita persiapkan dari sekarang. Jangan kita ego. Tadi ya Pak, dengan karakter itu Pak yang sangat menentukan ya Pak. Sangat. Dan tadi kita sudah lihat sedikit karakter Pak Amran yang sangat luar biasa sekali Pak perjuangannya dari awal dan bahkan sekarang bisa menjadi Menteri Pertanian ya Pak.